Bab 034. Oh ya. Terus. Yang nyerempet kamu pergi gitu aja. Widuri cukup kaget mendengar jawaban Yasa. Yang nyerempet itu suaminya Mama. Jawab Yasa membuat Widuri harus mikir beberapa saat. Suaminya Mama. Suaminya Regita maksudnya. Berarti Emil dong. Pikir Widuri. Pak Emil. Tanya Widuri untuk memastikan. Ya ampun, kok bisa? Terus gimana? Ya nggak gimana-gimana. Mungkin nggak fokus karena sambil grapa-grepe sama aktrisnya. Hah? Widuri semakin tak mengerti. Tapi setidaknya Yasa mulai nyambung berbincang dengan Widuri. 74. Di mobilnya ada aktris muda yang katanya jadi salah satu aktris di film terbarunya. Widuri langsung ingat dengan momen di restoran waktu itu Emil kedapatan makan malam dengan wanita lain. Tuduhan Yasa bisa jadi benar. Mungkin Emil memang senang daun muda dan itu sudah menjadi kebiasaannya. Duh, Mas Bian gitu juga nggak ya di belakang aku. Dan ujungnya Widuri malah menjadi skeptis dan cemas kalau Bian juga berbuat seperti itu di belakangnya. Apalagi Bian adalah seorang CEO muda yang sangat karismatik dan memiliki kekayaan melimpah. Mudah saja bagi Bian untuk berkhianat jika dia mau. Yasa memperhatikan Widuri yang jadi melamun karena terjebak dengan ketakutannya sendiri. Fix, Mama sebenarnya dipermainkan sama si tua bangka. Kira-kira, si Mahmud berpikir buat berkhianat juga nggak ya sama Papa? Sumpah gue nggak rela kalau bokap sama nyokap gue dikhianati. Sumpah gue nggak mau lihat mereka kecewa. Batin Yasa. Dia membatin dari palung hati terdalam. Di balik sikapnya yang jutek, ternyata Yasa tak ingin kedua orang tuanya sakit hati karena dikhianati oleh pasangan baru mereka masing-masing. Awas kalau sampai berpikir buat nyeleweng dari Papa. Ucap Yasa membuat lamunan Widuri buyar. Siapa? Tanya Widuri agak terbengong. Ya kamu, Mahmud. Sahut Yasa. Jawaban Yasa malah membuat Widuri cekikikan. Panggilan Mahmud membuat Widuri tergelitik. Dasar Yasa. Jawabannya yang ketus dan spontan memang seringnya membuat gemas. Enggak dong, Yas. Papa kamu tuh udah menyelamatkan saya dari kubangan penderitaan, mana mungkin saya mengkhianati papa kamu. Tentu saja saya akan menjaga marwah papa kamu, saya juga akan menjaga raganya, melayani semua kebutuhannya. Tutur Widuri sambil menyelesaikan mengobati luka Yasa. Baguslah. Aku pegang kata-katamu itu. Iya, pegang aja kata-kata saya, Yas. Yasa sangat protektif terhadap orang tuanya, Widuri mengagumi hal itu. Tapi kayaknya Mama lagi nggak aman, aku sih yakin, kalau si tua bangka lagi main-main di belakang Mama, ucap Yasa setengah curhat. Yasa agak lesu saat membahas itu. Widuri juga berpikir demikian. Emil memang playboy bengkotan dan itu semua tergambar dari sikap dan gesturnya selama ini. Semoga aja enggak. Semoga mama kamu awet langgeng sama Pak Emil. Semoga rumah tangga mereka tak tersentuh sama pengganggu, dalam hal apapun. Nggak yakin, akui Yasa dan Yasa semakin lesu. Widuri membereskan kotak obatnya dan sudah selesai mengurus luka Yasa. Tanpa terasa, barusan Yasa juga curhat lagi pada Widuri. 75. Ganti baju Gi, habis itu makan ya. Widuri berpesan pada Yasa lalu bangkit dari duduknya.
Yasa tidak menyahut dan dia ingin sedikit berlama-lama di balkon. Dia masih memikirkan bagaimana nasib Regita andai benar kalau Emil memang mengkhianatinya. Kasihan mama, batinnya lagi. Widuri sedang menyusun barang-barangnya di walk-in closet yang sudah bisa diisi itu. Ruangan 5x5 meter yang dilengkapi dengan rak-rak khusus dan instalasi mewah membuat Widuri betah berlama-lama di sana. Gucci, Prada, Chanel dan juga beberapa brand ternama lainnya menjadi penghuni walk-in closetnya. Memang belum banyak, tapi Widuri tak pernah membayangkan akan ada di titik ini sekarang. Sekarang jadi lebih betah di sini ya. Suara gertakan Bian mengagetkan Widuri. Kamu udah pulang, Mas? Iya nih. Mimpi apa ya aku bisa punya ruangan khusus sendiri kayak gini. Bian masuk ke dalamnya dan memantau setiap rak yang ada, masih banyak ruang kosong karena Widuri memang tak banyak minta padanya. Masih ada banyak ruang kosong di sini, koleksi sepatu kamu masih sangat minim, sayang. Nggak apa-apa, Mas. Itu udah ada beberapa pasang, belum semuanya aku pakai. Jangan sungkan buat minta, kalau kamu mau sesuatu, katakan saja. Kamu berhak mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Iya, Mas. Buat sekarang kayaknya nggak ada, mungkin nanti ke depannya. Aku sampai bingung, gimana cara memanfaatkan semua barang-barang ini. Besok malam ada undangan pernikahan anak salah satu relasi bisnisku. Kamu bisa memanfaatkan salah satunya untuk acara besok malam. Oh ya. Baiklah, Mas. Jadi kamu akan ajak aku? Iyalah. Memangnya mau ajak siapa lagi? Tentu saja kamu. Bian menarik pinggang Widuri lalu mengecupi pipinya. Widuri tersenyum dan merasa nyaman setiap saat bersama Bian. Definisi dimanja adalah Widuri. Widuri sangat dimanjakan oleh mantan hot duda itu. Jangankan yang Widuri minta, yang tidak diminta pun, selalu diberikan oleh Bian dan semuanya adalah barang-barang yang bernilai tinggi. Apa kabar dengan kehamilan kamu? Apa masih sering mual muntah selagi aku di kantor? Tanya Bian lalu meletakkan tangannya di perut Widuri. Alhamdulillah udah nggak terlalu, Mas. Cuma sesekali aja, itu juga nggak berkepanjangan. 76. Syukurlah. Widuri rasa, dia tak perlu menceritakan soal kecelakaan yang Yasa alami tadi siang. Itu bisa memantik reaksi Bian dan jujur saja, Widuri tak ingin kalau Bian berurusan dengan Emil dan Regita. Biar saja nanti Yasa yang menceritakannya, begitulah pikir Widuri. Love you, ucap Bian lalu mengecup pipi Widuri sekali lagi. Dan kamu juga, baby. Lanjut Bian merendahkan tubuh jangkungnya lalu mengecup perut istrinya yang masih tampak rata itu. Widuri tersenyum, setiap hari dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan. Sungguh Widuri bahagia bersama Bian. 77. Tangan kamu kenapa? Tanya Bian pada Yasa saat makan malam berlangsung. Jatuh, jawabnya singkat. Dari motor. Bian menginterogasi. Iya. Papa bilang apa? Jangan kebut-kebutan kalau bawa motor. Dugaan Bian sama persis dengan dugaan Widuri tadi siang. Keduanya kompak menduga kalau Yasa jatuh karena kebut-kebutan. Bukan, Mas. Tapi Yas jatuh karena keserempet, ralat Widuri. Siapa yang nyerempet kamu? Apa dia kabur gitu aja? Tanggung jawab nggak sama kamu. Bian sangat reaktif, dia tak terima anaknya diserempet,
walaupun anaknya itu juga tukang senggol bacok pada orang lain. Yasa tidak menjawab, dia sedang malas menjawab. Dia berharap Widuri mau menjadi juru bicaranya untuk menjelaskan pada Bian apa yang terjadi pada dirinya. Ternyata yang nyerempet Yas itu adalah Pak Emil, jawab Widuri. Yasa santai saja karena dia tahu kalau Widuri pasti akan menjadi juru bicaranya. Pak Emil yang kita kenal. Papa sambung kamu, Yas. Iya, Mas. Yang ditanya Yasa tapi yang menjawab tetap Widuri. Entah kenapa, seolah Widuri bisa membaca kalau saat ini Yasa sedang malas bicara sementara Bian pasti sangat butuh jawaban. Gimana kejadiannya? Kok bisa? Dia nggak mungkin sengaja, kan? Widuri membisikkan sesuatu pada Bian, kayaknya Yas lagi males ditanya-tanya, mungkin kamu bisa tanya lagi pas moodnya lebih baik, Mas. Bian mengerti, tapi kemudian Bian takjub karena Widuri seolah-olah tahu, kapan Yasa sedang mood, kapan Yasa sedang bad mood, kapan Yasa bisa ditanya-tanya. Aku boleh nggak tinggal di rumah Mama buat beberapa hari? Tiba-tiba Yasa minta izin untuk tinggal di rumah sang mama. Kamu mau ke rumah mama kamu? Tanya Bian. Yasa menjawab dengan anggukan. 78. Nanti papa yang antar, sekalian sambil nitipin kamu. Terus, Lanina gimana? Bukannya besok ada jadwal belajar bareng, Yas? Tanya Widuri mengingatkan soal Lanina. Besok aku ajak dia belajar di rumah mama, jawabnya tanpa melirik sama sekali. Baiklah. Sepertinya kegelisahan Yasa soal Emil yang kepergok selingkuh membuat Yasa ingin tinggal sementara dengan Regita. Itu adalah hak Yasa. Tentulah Bian tak bisa mencegah Yasa ingin tinggal di mana, apalagi Yasa sudah besar dan sudah berhak untuk memilih. Walaupun Bian tahu kalau Regita dan Emil adalah duo toksik yang selalu mencoba mempengaruhi pikiran Yasa, tapi bagaimanapun juga, Regita adalah ibu kandungnya Yasa. Daripada berdebat, Yasa pasrah saja diantarkan oleh Bian ke rumah mamanya. Yaelah, kayak bocil aja pake dianterin segala. Gerutu Yasa di dalam hati. Tapi dia malas protes secara langsung pada Bian. Selain itu, Bian juga mengajak Widuri untuk menghindari kesalahpahaman. Mungkin tidak ada salahnya juga Widuri mengetahui rumah Regita. Regita kaget dengan kedatangan keluarga mantannya, tapi karena dia tahu bahwa Yasa akan tinggal di rumahnya untuk beberapa hari, Regita pun menyambut dengan hangat. Surprise banget loh, apa kalian sudah makan malam? Kalau belum, biar para art segera menyiapkan jamuan makan malam untuk kalian, sambut Regita. Tapi dia sendirian, tak nampak Emil di sana. Udah kok, kami baru aja selesai makan malam. Aku sama Widuri cuma mau antar Yas, dia mau tinggal di sini sama kamu buat beberapa hari ke depan, tukas Bian. Mau tinggal berminggu-minggu atau berbulan-bulan juga nggak apa-apa, aku sama sekali nggak keberatan. 2 atau 3 hari aja kok, sahut Yasa yang terlihat bad mood sejak dari rumah sang papa. Iya, nggak apa-apa deh, walaupun cuma 2 atau 3 hari, mama udah seneng banget. Widuri merasa kalau tujuan Yasa tinggal di rumah Regita adalah untuk mengawasi gerak-gerik Emil. Widuri sangat meyakini hal itu. Kamu emang sejutek itu, Yas. Kamu juga mau Dian. Tapi kamu sangat sayang sama mama kamu nggak rela kalau mama kamu sampai dikhianati. Widuri membatin dan menatap lurus pada Yasa. Tolong jaga Yas baik-baik, ucap Bian. Nggak usah diminta, sudah pasti aku akan menjaganya, Mas. Aku akan membuat Yas betah,
Jangan marah kalau tiba-tiba Yas mau tinggal lebih lama di sini, jawab Regita penuh percaya diri. Itu terdengar bagus, tapi... Widuri meremas jemari Bian, Bian melirik pada Widuri secara spontan dan Widuri memberi isyarat pada Bian. 79. Agar tidak berdebat dengan Regita. Oke, Bian mengerti. Bian hilap barusan. Widuri, kamu kan lagi ngidam. Kamu mau dibuatkan apa? Nggak usah, Mbak. Terima kasih banyak. Bian rasa Yasa sudah bisa ditinggal. Berikut, Bian berharap kalau Regita tidak meracuni pikiran Yasa. Daripada duduk lebih lama lagi, Bian memutuskan untuk beranjak. Lagi pula, setiap kali Bian dan Regita ada di momen kebersamaan, pasti akan ada perdebatan yang tercipta. Bian tak ingin itu terjadi lagi, seperti yang pernah Yasa singgung, kalau Yasa ingin kedua orang tuanya akur walaupun tidak mungkin untuk tinggal bersama lagi. Yas, Papa pulang ya. Bian pamit pada Yasa. Yasa hanya mengangguk masih dengan pandangan kosong ke sembarang arah. Kok cepet-cepet sih? Tanya Regita. Udah malam, Widuri harus banyak-banyak istirahat. Regita agak sebal dengan Bian yang dianggap sok perhatian pada Widuri. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Mari, Mbak. Oke. Bian dan Widuri pun pulang, Regita mengantar sampai ke ambang pintu. Widuri yakin kalau Yasa ingin memberitahukan soal tingkah Emil pada Regita, oleh sebab itu Yasa memilih untuk tinggal di rumah Regita sampai tujuannya tercapai. Widuri menyiapkan gaun untuk nanti malam. Malam ini dia akan menemani Bian ke sebuah pesta pernikahan. Widuri tak ingin tampil sembarangan, dia ingin memantaskan dirinya untuk bersanding di samping sang CEO. Widuri ingat, kalau dirinya memiliki tante bernama Lita yang sudah lama lost kontak dengan dirinya. Sang tante adalah mucikari berkedok sosialita kelas teri. Andai saja sang tante mengetahui kehidupan baru Widuri, pasti sang tante akan merecoki hidup Widuri. Saat mengetahui Widuri diceraikan oleh Randy, Lita sempat menawari Widuri untuk menjadi salah satu pekerja di rumah bordirnya, tapi tentu saja Widuri menolak dan memilih untuk putus kontak dengannya. 80. Kalau saja Tante Lita tahu kehidupanku yang sekarang, bukan nggak mungkin kalau dia akan memerasku. Semoga kami tidak bertemu lagi, tapi aku harap Tante Lita segera sadar dan semoga dia selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Ucap Widuri sambil mencocokkan gaun dan aksesoris yang akan dipakainya nanti. Sebelum bertemu dengan Biantara Perkasa, hidup Widuri tak pernah mulus. Yatim piatu sejak kecil dan saat beranjak remaja, Lita pernah mencoba menjual Widuri pada lelaki hidung belang, untung saja ia selalu dilindungi oleh mendiang kakeknya. Sayangnya sang kakek juga harus meninggalkan Widuri di saat Widuri belum menemukan tempat bernaung yang aman. Dan di acara pemakaman kakeknya, Widuri bertemu dengan kakeknya Randy. Kakeknya Randy mengatakan kalau mendiang kakeknya Widuri menginginkan Widuri dinikahi oleh Randy. Itulah kenapa Widuri sampai bisa diperistri oleh Randy. Karena Widuri tak pernah menyempatkan diri untuk merawat diri, maka Randy menganggap Widuri sebagai gadis kampungan yang tak bisa dandan. Semua harta peninggalan sang kakek dihabiskan oleh Lita dan Widuri benar-benar serasa hidup sebatang kara apalagi saat kakeknya Randy meninggal, tak ada lagi yang membela haknya. Tapi sekarang nestapa itu sudah berlalu dan Widuri sudah menemukan pelindung yang tepat. Yang menjadikannya ratu dan mencintainya dengan tulus tanpa memandang dari mana Widuri berasal. Itulah sepenggal kisah tentang Widuri di masa lalu,
Widuri berharap dia tak akan kembali ke masa itu dan dia akan fokus menyongsong masa depannya bersama Bian. Yasa membawa Lanina ke rumah Regita. Kebetulan, hari ini Lanina tidak berjualan. Dia akan mulai belajar bersama Yasa dari sepulang sekolah. Untuk kesekian kalinya Lanina dibuat melongo dengan kehidupan Yasa. Memiliki orang tua terpisah dan keduanya bukan orang sembarangan. Kamu tuh beneran sultan dari sononya ya, Yas? Nggak ngaruh. Jadi sultan bukan bagian terbaik dari kehidupanku. Yasa melepas helmnya, begitu juga dengan Lanina.